Pagi, apa kabar? Saya percaya di pagi hari ini kita semua dalam keadaan terbaik dan penuh semangat. Pernahkah kita mengalami ketidakjelasan dan kebingungan dalam komunikasi? Ketidakjelasan seringkali terjadi dalam komunikasi disebabkan adanya hambatan atau barrier communication. Ada 3 hambatan, di antaranya yang pertama adalah kendala bersifat fisik atau physical barrier. Contohnya adalah kendala jarak dan letak. Yang kedua adalah bersifat semantik. Kendala ini berupa bahasa, kata, dan logat atau pengucapan yang berbeda. Yang ketiga adalah kendala bersifat psikologi seperti asumsi, persepsi, dan emosi. Kendala-kendala inilah yang membuat kita tidak mengerti atau bingung dengan apa yang disampaikan oleh rekan kerja, atasan, dan bawahan. Sehingga seringkali timbul kesalahpahaman. Kita gagal menangkap maksud sebenarnya karena komunikasi yang mereka sampaikan bisa saja mengandung multi makna. Agenda yang tersembunyi, sindiran, dan disampaikan dengan bahasa nonverbal dengan sikap atau perilaku yang tidak seperti biasanya. Ya, memang komunikasi yang seperti ini seringkali menimbulkan berbagai makna, persepsi, asumsi, dan dugaan-dugaan yang pada akhirnya membingungkan kita dalam respon dan bertindak. Ya, untuk itulah ketika kita mengalami hal-hal ini, kita lebih baik bertanya supaya kita tidak salah dalam merespon dan tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Ya, kita tahulah bahwa banyak interaksi di kantor dapat berpotensi menimbulkan banyak kesalahpahaman, perbedaan pendapat, perbedaan argumentasi, dan banyak saling menyalahkan yang ujung-ujungnya adalah kerjasamanya terhambat. Dan banyak kerjaan atau proyek tertunda bahkan berantakan. Dan berdasarkan jurnal Psikologi Today, penghambat utama interaksi dan komunikasi di lingkungan kantor adalah asumsi dan persepsi yang berbeda dari masing-masing pihak. Perbedaan asumsi dan persepsi ini dapat diminimalisir dengan cara penerimaan satu sama lain. Dan ini hanya dapat terjadi jika pihak-pihak yang terlibat mau membangun pengenalan masing-masing atau keakraban atau engagement. Komunikasi yang efektif terjadi bila kita saling mengenal atau mengetahui secara pasti situasi dan kondisi seseorang yang kita ajak bicara, sehingga kita dapat menyesuaikan diri dengan tepat atau build rapport. Setiap orang masing-masing pasti memiliki harapan, kebutuhan, dan tujuan tertentu saat berkomunikasi. Makanya dengan makin kita mengenalinya, kita bisa mengarahkannya dengan tepat komunikasi kita sesuai dengan harapan, kebutuhan, dan tujuan komunikasi tersebut. Kesalahpahaman dan konflik biasanya terjadi karena kita terbiasa saling berasumsi. Dan hal ini sebenarnya dapat kita hindari dengan membangun kebiasaan bertanya atau konfirmasi balik. Untuk menghindari ketidakjelasan dan kebingungan dalam komunikasi, ada 2 pertimbangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, buatlah selalu pertanyaan konfirmasi. Kita dapat mengajukan pertanyaan atau konfirmasi balik atas setiap ketidakjelasan. Dalam mengajukan pertanyaan itu, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah fakta-fakta yang ada. Yang kedua adalah situasi dan kondisi saat itu. Yang ketiga adalah dasar dari ide-ide yang disampaikan. Dan yang keempat adalah asumsi-asumsi atau dasar pemikirannya. Bukan untuk maksud menguji ya, supaya kita mampu membuat kesimpulan yang tepat dan menghindari dari kesimpulan yang salah. Dengan terbiasa melakukan konfirmasi melalui pertanyaan, maka kesalahpahaman bisa terhindari dan kerjasama pun dapat dilakukan dengan baik.
Jangan diam aja atau membiarkan ketidakmengertian dan ketidakjelasan terjadi. Karena hal ini nanti kita dianggap mengerti dan setuju. Selain aktif dan bertanya, hal kedua lainnya yang penting dalam berkomunikasi yaitu aktif dan fokus mendengarkan. Carl Rogers and Richard Farson menyampaikan bahwa ada 5 saran dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah dengarkan dan jangan ikut bicara. Yang kedua adalah jangan pernah menyelesaikan kalimat lawan bicara. Itu artinya kita harus sabar terhadap lawan bicara kita untuk menyelesaikan kalimat atau pemikiran mereka. Meskipun terkadang mereka berpikir dan berbicara lambat, berulang, dan menjengkelkan. Pokoknya satu, jangan menyela. Yang ketiga adalah gunakan bahasa tubuh yang positif dan menunjukkan penuh perhatian dan empati. Yang keempat, kenalilah hal-hal kecil. Perhatikan detail-detail ucapan mereka. Jika perlu, membuat catatan-catatan. Yang kelima adalah jadilah seorang teman dan bukan hakim. Dengarkan dengan penuh empati, jangan menilai atau menyimpulkan terlalu cepat. Sebelum saya menutup pembelajaran singkat hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah quote dari Epictetus. Kita memiliki 2 telinga, tetapi hanya memiliki 1 mulut. Jadi jika kita mendengarkan, itu 2 kali lebih banyak dan hebat daripada berbicara. Salam sehat dan tetap semangat. Thank you.